Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ibrahim selaku dosen pembimbing lapangan, Ibu Anti Nuzul SPD selaku guru pamong PPL siklus 1. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikannya kesehatan, dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya senantiasa istiqomah pada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memaparkan video pembelajaran, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Susiawati SPD, tempat tanggal lahir Wombo 19 Maret 1981, instansi SMPN 2 Tanantofea, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Alamat Wombo Penau, Kecamatan Tanantofea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL siklus 1 pada kegiatan PPL Luring. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada. Iya, jadi siswa yang satu orang yang tidak hadir ini, kenapa? Apa alasannya saya tidak hadir? Tidak tahu, Bu. Oh, sakit. Ya, jadi kalau sakit, ya kita doakan mudah-mudahan teman kita yang tidak hadir, ya cepat sembuh atau sehat. Ya, hari ini anak-anak, ya kita masuk dalam pembelajaran materi IPS Sempadu. Sebelum masuk materi, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, sudah siap belajar hari ini? Ya. Iya, alhamdulillah semua sudah siap. Sekarang, ya, kita Ibu di sini ada gambar ya. Ibu tampilkan gambar di mana gambar ini adalah gambar apa? Wajah. Ya, seorang wajah, ya seorang wajah atau seorang gambar manusia yang dimana gambar ini menunjukkan daripada ciri khas. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Apa yang menonjol di sini? Ya, mata yang berwarna Biru. Biru. Artinya mata yang berwarna biru berarti Anda bisa menyimpulkan bahwa di sini ada gambaran bahwa kita masuk materi apa? Materi apa? Ya, dinamika penduduk Eropa. Nah, sebelum kita masuk pada materi dinamika penduduk Eropa, siapa yang masih ingat materi kita yang minggu lalu itu materi apa? Materi dinamika penduduk Eropa. Amerika. Ya. Jadi materi kita yang kemarin, yang sebelum di materi ini kita membahas tentang dinamika penduduk Amerika, di mana kita membahas tentang jumlah penduduk Amerika, kemudian budaya dan suku yang ada di negara Amerika. Nah, dari gambar yang Ibu tampilkan ini, ya, Ibu hanya menyampaikan bahwa ada beberapa negara bagian dari negara Eropa. Salah satu, siapa yang bisa menyebutkan daripada bagian-bagian yang termasuk dari wilayah negara Eropa? Rusia. Ya, Rusia. Kemudian apa lagi? Spanyol. Italia, Portugal, Inggris, Belarusia, Belanda, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagian daripada
wilayah yang ada di negara Eropa. Nah, dari gambar ini ya kita bisa menyimpulkan bahwa materi kita pada hari ini adalah ya, dinamika penduduk Eropa. Ya. Ini gambar apa? Peta. Ya, peta ya. Ya. Peta apa? Eropa. Ya, peta Eropa. benua Eropa. Ya, sebelum masuk materi ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang Anda harus capai pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ya apa itu pengertian penduduk Eropa. Kemudian yang kedua, menyebutkan budaya penduduk Eropa. Yang ketiga, menyebutkan suku-suku yang ada di wilayah Eropa. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang Anda harus capai pada pagi hari ini. Sudah paham ini? Ya. Ya. Kita lanjut, ya. Kita lanjut dulu sebelum suku penduduk Eropa ini menjelaskan sedikit apa itu dinamika penduduk Eropa, ya. Dinamika penduduk Eropa pada tahun 2015 itu jumlah penduduknya sekitar 2.375.000 per jiwa, ya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun itu ada terjadi penambahan berapa jiwa? Nuruyun? Ya, 7 berapa? 742.000. Artinya berapa jumlah penduduk yang bertambah dalam kurun 10 tahun itu? Berapa? 12? Iya, 12.000 jiwa bertambah jumlah penduduk Eropa dalam kurun waktu 10 tahun. Ada pertambahan itu enggak? Ada pertambahan? Bertambah atau tidak? Hah? Bertambah atau tidak? Bertambah. Iya, bertambah berapa tahun? 12 tahun. 10 tahun. Dari tahun 2005 sampai tahun 2016. Ya, dari 2016. Ya. Kalau dibandingkan dari negara sebelumnya yaitu negara Asia dan negara Amerika. Artinya di sini kita bisa melihat dari tingkat kelahiran dan tingkat Manusia. kematian. Bukan kemanusiaan, kematian. Ya. Nah, tingkat kelahiran yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang tingkat kematian. Nah, itu adalah ya salah satu faktor daripada bertambahnya daripada penduduk negara Eropa. Nah, selain tingkat kematian dan kelahiran yang kita lihat, ya ada juga salah satu faktor yang mendukung daripada bertambahnya penduduk Eropa, yaitu apa? Adanya migrasi. Apa itu migrasi? Nur Dayanti. Apa migrasi? Siapa yang tahu? Saya Dayanti, ya. Perpindahan penduduk, ya. Dari mana perpindahan penduduk itu? Ya, negara-negara yang sedang terdampak daripada konflik peperangan, ya seperti Syria, Palestina. Siapa yang mendengar negara-negara yang kena konflik atau peperangan? Israel, Palestina. Nah, dari negara-negara yang terkena dampak konflik peperangan itu, ya, karena mereka merasa negaranya tidak aman, maka melakukanlah migrasi ke negara Eropa, ya, berpindah. Karena mereka merasa tidak aman. Apa gunanya? Hanya ingin apa? Ingin melindungi diri, ya, ingin memperbaiki daripada ekonomi. Itu saja tujuan mereka untuk melakukan daripada migrasi, ya.
Itu adalah salah satu faktor daripada bertambahan penduduk yang ada di negara Eropa. Kita lanjut. Ya, suku yang ada di Eropa itu ada 5. Ya, yang pertama adalah ini apa baca? Nordik. Ya, bangsa Nordik. Nah, yang kedua, ya. Yang ketiga, bangsa Mediteran. Yang keempat, Slavia. Yang kelima, bangsa ini adalah suku yang mendiami daripada negara Eropa yang berasal dari suku bangsa Kaukasoid. Nah, itu Kaukasoid kita belajar dari kelas 1 ya. Ya, kita jelaskan apa itu suku bangsa Nordik. Nah, di mana wilayah penyebarannya? Bangsa Nordik itu mereka banyak tinggal di bagian negara Eropa Barat dan Eropa Barat. Nah, itu ya. Kemudian yang berikut, bangsa Alpen. Itu kebanyakan mereka tinggal di Eropa Tengah dan Eropa Selatan. Yang ketiga, Mediteran. Mereka banyak tinggal di bagian Eropa Selatan. Yang keempat, Slavia, tinggal di bagian Eropa Timur. Yang terakhir, bangsa Dinaric, mereka banyak terdapat di Rumania. Nah, dari ini Anda bisa melihat ya bahwa suku yang ada di wilayah Eropa itu ya mereka banyak tinggal di bagian-bagian negara Eropa yang sudah ada di ya Eropa Barat, Eropa Tengah, Eropa Selatan dan seterusnya. Ya, sudah ini tak? Iya. Nah, kita lanjut budaya. Seperti apa budaya yang ada di Eropa? Ya, budaya bangsa Eropa ada budaya dari bidang seni, ada arsitektur, ada musik, ada sastra dan ada filsafat. Nah, dari gambar ini siapa yang bisa menyampaikan gambar apa itu? Apakah dari seninya atau musiknya, sastranya? Ini gambar apa? Ya? Apa ini? Ya, mungkin ini mereka sedang melakukan daripada ritual-ritual ya. Karena budayanya di Eropa seperti itu. Jadi mungkin ini musik, ya. Ritual kebudayaan daripada bangsa Eropa. Jadi ada 5 ini ya. Ini budaya bangsa yang ada di negara Eropa. Nah, kita lanjut. Selain budaya, ya, agama bangsa Eropa itu ada 5. Pemeluk yang terbesar itu adalah Katolik Roma, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks, Yahudi dan agama Islam. Nah, kita lanjut, ada penjelasannya. Ya, agama Katolik Roma itu terbanyak ialah di Prancis, ya, Spanyol, Portugal dan Italia. Ya, jadi Anda bisa memahami bahwa agama Katolik Roma itu yang terbanyak tersebar di negara Prancis. Prancis itu bagian negara dari Eropa itu ya. Iya. Jadi Anda jangan berpikir Prancis jauh riva. Di mana? Ya, Prancis itu di mana? Prancis itu artinya di sini, di bagian negara Eropa. Ya, Spanyol, Portugal dan Italia. Kemudian yang kedua, ada Kristen Protestan. Yang terbanyak ialah tersebar di negara Inggris, Skotlandia, Jerman dan Belanda. Kemudian yang ketiga, Kristen Ortodoks. Ya, yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia dan Yunani. Kemudian agama Islam yaitu banyak di negara timur yaitu Bosnia, Albania. Kemudian yang terakhir ya Islam yang terakhir ya, yang jumlah pemeluk terbanyaknya dari negara Jerman, Prancis, Belanda. Ya, ini Belanda ya, terakhir Belanda. Jadi Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yang kedua yang ada di negara bagian Eropa.
Kita lanjut. Ya, bahasa Eropa, bangsa Eropa adalah Bahasa Inggris. ya. Bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional ya, yang ada di seluruh negara. Jadi bukan hanya wilayah Eropa yang menguasai daripada bahasa Inggris, ya negara Indonesia pun. Jadi ini bahasa Inggris ini adalah bahasa internasional, ya bahasanya semua negara yang ada di dunia ini, ya. Nah, jadi ya untuk bahasa bangsa Eropa kita sudah tahu bersama ya bahwa bahasa yang digunakan oleh negara Eropa adalah bahasa Inggris. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai terakhir, ada yang bertanya? Ada. Hah? Tidak ada. Iya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu bagi tugas. Tugasnya per kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Anda jawab sekarang, kemudian dipresentasikan sekarang, ya. Satu kelompok. Silakan kelompok 1 jawab di sini. Saya tunggu sekarang. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Ya, boleh sudah selesai? Sudah selesai? Iya. Ya, silakan. Ya. Mempresentasikan daripada hasil diskusi kelompoknya. Saya minta 1 orang untuk mewakili. Saya mulai dari kelompok 1. Silakan berdiri, dibacakan hasil diskusinya. Silakan, Citra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Jelaskan pengertian dinamika penduduk Eropa. Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak lepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Iya.
Jadi itu adalah hasil presentasi daripada kelompok 1 yang diwakili atas nama Citra. Berikan tepuk tangan. Aplaus kepada kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Silakan membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2. Sebutkan suku masuk di wilayah Eropa. 1. Suku Nordik, 2. Suku Alpen, 3. Suku Mediteran, 4. Suku Slavia, 5. Suku Dinari. Iya. Silakan duduk. Jadi itu adalah salah satu hasil diskusi dari kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut. Kelompok 3 silakan membacakan daripada hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ya. Jelaskan budaya di wilayah Eropa. 1. Arsitektur, 2. Seni, 3. Musik, 4. Sastra, 5. Filsafat. Ya. Berikan aplaus kepada kelompok 3. Ya. Dari hasil diskusi 3 kelompok ini, ya, berarti artinya materi kita sudah selesai. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita awal sampai akhir? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa? Nurfadilah bisa menyimpulkan dari materi awal sampai materi akhir. Nanti ibu yang luruskan. Apa? Memberikan penguatan. Ada? Atau Dila Aulia? Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau menyimpulkan, ya ibu berikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, ya, dari materi dinamika penduduk Eropa. Jadi materi dinamika penduduk Eropa di mana pada tahun 2005 ya jumlah penduduk berjumlah berapa? Berapa di Laulia? Berjumlah 7.300 jiwa. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya, kemudian tahun 2015 bertambah berapa? 742.000. Artinya berapa bertambah dalam 12.000. Ya, jadi bertambahnya jumlah penduduk Eropa dalam kurun waktu 10 tahun itu dari 2005 sampai 2016 12.000 jiwa. Nah, itu dipengaruhi dari beberapa faktor, dari angka kelahiran dan angka kematian. Selain angka kelahiran dan kematian dipengaruhi juga oleh adanya migran ya, perpindahan dari penduduk negara-negara yang terdampak konflik atau peperangan. Kemudian yang berikut adalah kesimpulan yang berikut tentang suku yang mendiami daripada negara Eropa yang berasal dari bangsa Kaukasoid ada 5. Yang pertama bangsa Nordik, yang kedua Alpen, 3 Mediteran, 4 Slavia, yang kelima adalah bangsa Dinari. Selain suku bangsa, budaya juga ya banyak berkembang di wilayah negara Eropa. Ada arsitektur, ada filsafat, ada musik, ada seni, dan ada sastra. Kemudian ada 5 juga agama yang berada di wilayah Eropa, yaitu Islam, Kristen Ortodoks, Katolik Roma, kemudian Yahudi, dan Protestan. Selain itu, bahasa yang ada di wilayah Eropa adalah bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Itu adalah salah satu kesimpulan
materi kita pada pagi hari ini tentang dinamika penduduk Eropa. Sebelum saya tutup mata pelajaran pada pagi hari ini, ada yang bertanya seputar materi ini? Ada? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya, ya, silakan Anda baca materi tentang dinamika penduduk Afrika. Ya, sebelum masuk materi kita dinamika penduduk Afrika, Ibu akan memberikan kuis tanya jawab dulu kita, ya, untuk materi selanjutnya. Baru kita masuk materi itu. Sudah paham? Ya. Jadi sebelum kita akhir materi, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Jadi cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.